Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di pagi hari ini saya akan memperlihatkan sama teman-teman kebun timun yang punya teman saya. Di sini dia itu nanam timun 3 minggu kurang lebih. Ada 1 bulan yang lalu, teman-teman. 1 bulan yang lalu. Cuman di sini terkendalanya, teman-teman, sangat disayangkan sekali. Padahal di sini itu sebelumnya itu tanaman timun sebelumnya itu di sini itu sangat bagus sekali. Hasilnya sangat memuaskan. Cuman sayang nanam yang kedua sekarang ini ternyata cuaca nggak bersahabat, teman-teman. Makanya di sini terkendala cuaca, teman-teman. Terkendala cuaca, makanya pertumbuhannya itu terhambat. Ada juga yang nggak tumbuh, ada juga yang mati, teman-teman. Udah tumbuh tapi mati, teman-teman. Ya begitulah, teman-teman, namanya apa, bercocok tanam palawija, bercocok tanam apapun. Kalau cuaca nggak mendukung, ya beginilah jadinya, teman-teman. Makanya dari itu kita harus pandai-pandai melihat cuaca, teman-teman. Sedangkan cuaca zaman sekarang itu nggak bisa diprediksi kayak dulu, teman-teman. Kalau kayak dulu kan bisa diprediksi lewat bulan Agustus itu udah pasti hujan, teman-teman. Hujan lebat udah lewat Agustus itu. Kalau soalnya cuacanya itu dingin, teman-teman. Cuacanya itu dingin. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa diprediksi, teman-teman, cuacanya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu perubahan iklim, nggak tahu perubahan perubahan kedudukan berputarnya bumi antara planet yang lainnya. Perputarannya mungkin udah berubah, nggak tahu berubah yang menjamaninya, teman-teman, orangnya gitu, teman-teman. Sekarang kan makin sini makin banyak pembangunan, mau dari segi gedung, dari segi perumahan, mau dari segi pabrik, atau jalan tolnya, itulah, teman-teman. Sedangkan penghijauan sekarang itu udah berkurang, teman-teman. Penghijauan sekarang itu udah berkurang, makanya mungkin dari situ faktornya juga, bisa juga, teman-teman. Nah, kembali lagi, teman-teman, ke tanaman timun. Kita lihat sama-sama, teman-teman. Ikuti terus channel saya sampai selesai. Ya, teman-teman, tanaman timun yang punya teman saya sangat mengenaskan, teman-teman. Padahal ini itu udah berumur sekitar 1 bulan, teman-teman. 1 bulan. Seharusnya ini udah mulai berbuah, udah mulai belajar berbuah dan berbunga, teman-teman. Tapi ternyata karena terhambat pertumbuhannya, teman-teman. Makanya keadaannya kayak gini. Ini dari faktor cuaca, bukan dari faktor apa-apa lagi, teman-teman. Padahal pemupukan pemupukan, terus pengolahan tanahnya yang sama, pemupukannya juga yang sama kayak dulu, teman-teman. Kalau dulu di sini kan bagus sekali, teman-teman, bagus sekali hasilnya. Cuma nanam yang kedua sekarang itu ternyata curah hujan belum turun juga, teman-teman. Biasanya kan, teman-teman, dia dari awal juga saya udah bilang, biasanya udah lewat bulan Agustus itu curah hujan itu sangat tinggi kalau dulu, teman-teman. Tapi kalau sekarang itu aduh, susah diprediksi, teman-teman, susah diprediksi. Harusnya ini kan musim jangankan palawija, nanam tanaman sayur-sayuran, nanam padi pun seharusnya sekarang itu udah selesai semuanya, teman-teman. Udah selesai semuanya, tinggal nunggu perkembangan atau pengurusan atau panennya, teman-teman. Tapi sekarang belum digarap, jangankan yang lainnya, sawahnya juga belum digarap, teman-teman, belum ditraktor.
Makanya sekarang itu nggak tahu gimana teman-teman, keadaan makin kesini itu bukan dari hama aja, ternyata yang paling mengerikan itu curah hujan, ya, apa namanya, iklim yang nggak bisa diprediksi teman-teman. Kalau dari segi pemupukan, kalau dari segi kurang pengolahan tanah, kita bisa mengolahnya, kita bisa memupuknya dengan yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada curah hujan, itu sungguh luar biasa teman-teman. Nggak bisa ditanggulangi dengan cara apapun, meskipun diairi teman-teman, mau habis berapa coba, mau operasionalnya itu mau habis berapa. Dan beda teman-teman, curah hujan dengan diairi dengan cara diairi sama kita disedot atau disiram gitu teman-teman, airnya itu beda teman-teman, beda. Kalau hujan secara alami itu tumbuhan apapun bisa pesat pertumbuhannya, bisa bagus pertumbuhannya. Sedangkan kalau airnya yang kita ambil sedot dengan cara disedot atau disiram tiap hari pun nggak akan bisa menandingi kebagusan air hujan gitu teman-teman. Soalnya air hujan itu mengandung pupuk juga teman-teman, mengandung pupuk, mengandung garam yang dibutuhkan sama tanaman gitu teman-teman. Nah ini buktinya teman-teman, di sini harusnya ini udah mulai berbunga kayak gini teman-teman. Cuman sayang, sungguh sayang disayangkan teman-teman. Ini dari sekitar luasnya 20 hampir 20 bata, yang tumbuhnya itu cuman beberapa teman-teman, mungkin ada. Nah dari sini teman-teman, nih dari sini pertumbuhannya kayak gini, padahal dengan hari yang sama itu, dengan hari yang sama menanamnya. Nah cuma segini teman-teman, yang terhitung lumayan bagus teman-teman, pertumbuhannya cuma segini aja. Di tempat ini juga, di tempat yang agak teduh teman-teman, ini di tempat agak yang teduh. Sedangkan kesananya itu tumbuh cuman kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil, nggak sempurna, nggak bagus pertumbuhannya, nggak pesat. Kalau bahasa Sundanya itu mereketetet teman-teman, kasentet. Kasentet pertumbuhannya, sama juga yang di atasnya teman-teman kayak gini. Nah begitulah teman-teman resikonya menanam tanaman palawija teman-teman. Menanam palawija, mau nanam apapun kalau nggak ada curah hujan ya kayak gini teman-teman. Untung aja dulu tadinya kan mau bareng sama orang tuanya nanam timun juga teman-teman. Cuman orang tuanya nanam timunnya itu di sebelah sana teman-teman, di sebelah sana. Cuman alhamdulillahnya orang tuanya itu belum nanam teman-teman, belum nanam, untungnya gitu teman-teman. Makanya masih bisa nggak rugi teman-teman. Kalau anaknya ini sewaktu itu kan ada hujan beberapa hari, mungkin dia melihatnya aduh ada hujan, ya udah nanam aja. Ternyata kesininya itu nggak ada hujan sama sekali. Panasnya di sini itu minta ampun teman-teman, panasnya itu sungguh luar biasa teman-teman. Sangat menyengat sekali kalau siang hari panasnya itu. Sampai malam pun, sampai sekitar jam 10 itu masih terasa hangatnya itu, cuacanya itu terasa hangatnya, anginnya itu. Biasanya kalau di pedesaan pegunung kayak gini kan jangankan jam 10, jam 9, jam 6 aja, jam 5 sore itu udah sangat dingin sekali teman-teman. Cuman sekarang itu hawanya itu sungguh luar biasa teman-teman, ekstrim banget. Sampai malam pun, sampai jam 10 pun masih terasa hangat panas, bayung yang kalau bahasa Sundanya teman-teman, bayung yang. Nah gitu ya teman-teman. Makanya meskipun gimana sebagusnya kita pengurusannya, segimana bagusnya kita ngasih pupuk, mau pupuk apapun, semahal pupuk apapun, kalau nggak ada curah air hujan ya kayak gini teman-teman, resikonya itu nggak sempurna, mati. Yang kebanyakan mati malah membuang
budget aja teman-teman. Makanya kita zaman sekarang itu harus pandai-pandai memprediksi cuaca curah hujan. Orang tua zaman dulu itu bisa memprediksi curah hujan bulan sekian hujan, bulan sekian itu musim kemarau atau pancaroba. Tapi zaman sekarang itu susah diprediksi, nggak bisa diprediksi teman-teman. Biasanya bulan Agustus, kata saya juga di sini curah hujannya sangat tinggi, tapi tahun sekarang itu nggak tahu kenapa udah 2 tahun itu meleset dari perkiraan teman-teman. Meleset dari kebiasaannya teman-teman. Mungkin yang menjamaninya itu udah berubah teman-teman. Bukan zaman yang berubah, tapi yang menjamaninya itu udah berubah teman-teman. Makanya alam juga sekarang itu nggak bersahabat lagi sama manusia. Soalnya manusianya juga itu memperlakukan alamnya itu dengan semena-mena, kayak penebangan, pembangunan, penguburan air di mana-mana. Makanya kayak ginilah jadinya teman-teman. Dampaknya itu hampir sama dengan di kampung dengan di perkotaan zaman sekarang itu. Dampaknya itu cuaca terasanya itu hampir sama teman-teman. Kalau dulu namanya di kampung itu tempat istirahat yang nyaman, tenang, enak, adem. Tapi zaman sekarang itu nggak kayak gitu lagi teman-teman. Hampir sama dengan di perkotaan teman-teman cuacanya zaman sekarang itu. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau kita itu sebagai manusia nggak bisa memperlakukan alam dengan bijak, dengan baik. Ya kayak gini jadinya alam juga nggak mau bersahabat dengan kita. Makanya zaman sekarang itu banyak bencana, longsor, banjir di mana-mana. Yaitu perbuatan manusia juga sendiri yang menyebabkan kayak gitu. Itu teman-teman, sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Ngeri. Sedangkan mau nanam timun kayak gini itu seluas kayak gini itu habis ratusan ribu. Kalau bagi para petani ratusan ribu itu terasa banget teman-teman, terasa banget. Beda lagi dengan orang kaya, orang yang mampu, itu jangankan ratusan ribu, ratusan juta aja nggak terasa sama mereka. Kalau bagi kita sebagai para petani, masyarakat kecil yang ekonominya di bawah rata-rata, ya kayak mengeluarkan budget segini aja itu udah terasa banget mencekik. Ya segitu saja teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semuanya teman-teman, bahwa nanam apapun kita harus melihat dulu keadaan cuacanya teman-teman. Harus melihat dulu. Ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya. Segitu saja teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tambah teman-teman, saya di sini bukan apa-apa. Dan bagi para teman-teman yang belum tahu channel saya, coba dukung channel saya biar channel saya lebih berkembang lagi, lebih cepat berkembang lagi dengan cara mendukungnya, like, komen, subscribe, dan share teman-teman. Terima kasih. Bila ada kata, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya cuma memperlihatkan ke tanaman palawija atau tanaman yang lainnya di sekitaran desa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.